Ida baru datang ya? Iya Pak, saya tadi bangun siangan. Oh begitu. Iya Pak, maaf saya terlambat, saya salah. Ya nggak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu bisa sampai terlambat? Sebenarnya gini sih Pak, saya semalam nonton drakor sampai larut malam. Oh, kamu seneng drakor ya? Iya Pak. Hmm, ya bagus sih nonton drakor, tapi kalau kamu bisa sampai bangun kesiangan terus terlambat, menurutmu bagus apa enggak itu? Nggak bagus sih Pak. Nah, terus apa kira-kira solusi kamu bisa keluar dari masalah ini? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya Pak, saya sudah melanggar nilai kedisiplinan yang ada di kelas. Terus apa komitmen kamu untuk bisa keluar dari masalah ini? Saya berkomitmen untuk tidak menonton drakor sampai larut malam lagi. Dan saya akan menuruti kedisiplinan kelas. Oke, baik. Berarti kamu sudah bisa mencari jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Teruskan dan kamu harus tetap disiplin sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang baik. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Unit 4 tentang materi guru penggerak. Di sini saya akan membagikan tentang pemahaman dan pengalaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang tentang konsep-konsep kunci. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang B disiplin positif, yang C motivasi perilaku manusia, yang D kebutuhan dasar, yang E posisi kontrol restitusi, F keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Saya bacakan dulu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu masih ingat ya teori itu? Teori yang itu tentang monyet dikasih makanan, dia kemudian bisa mendekati makanan tersebut dan seterusnya. Nah, di sini disampaikan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ada dua paradigma belajar, yang satu tentang stimulus respon dan yang satu tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol inilah nanti yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Stimulus respon ini realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap bahwa kebutuhan murid itu sama saja, sehingga perlakuannya sama. Dengan perlakuan yang sama ini, anak-anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda itu tidak tercukupi kebutuhannya. Akhirnya ada yang cukup, ada yang kurang, ada yang sangat kurang, dan seterusnya. Setelah lulus mereka tidak menjadi apa-apa. Nah, dalam teori kontrol kita meyakini bahwa realitas atau kebutuhan anak itu berbeda-beda. Yang dia pandai seni, senang seni, yang kita ajar seni. Dia senang sepak bola, kita kasih permainan sepak bola. Mereka senang berbahasa, kita latih bahasa. Jangan sampai anak senang bahasa, kemudian kita latih matematika yang sangat banyak sehingga tidak akan maksimal, kebutuhannya tidak akan tercukupi. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama di dunia itu sama. Nggak ada pojok-pojoknya, di bulat gitu. Padahal dari sudut
sudut pandang bermacam-macam itu bisa berbeda-beda. Kemudian dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Persepsinya tentang dunia itu berbeda. Persepsi tentang masa depan itu setiap anak berbeda-beda. Persepsi tentang sukses, kesuksesan itu seperti apa, itu anak-anak berbeda-beda. Kalau kita menganggap mereka punya sudut pandang yang sama, sukses itu kalau seumpama punya uang yang banyak, semuanya berpikir begitu, nah itu salah. Nah bisa jadi setiap ada anak yang berpikir bahwa sukses itu yang penting hidup damai, tenang, ada yang berpikir yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seolah-olah kita ini yang paling benar, padahal belum tentu. Bisa jadi yang dari anak itu banyak muncul kebenaran-kebenaran yang lain. Nah dalam teori kontrol disebutkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ternyata sudut pandangnya tidak beda. Ya, bisa kita membuat anak itu melihat kebenaran, berpandangan tentang dunia itu bersama dengan kita. Bisa. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya apa? Seumpama anak berbuat salah. Anak berbuat salah itu kadang-kadang karena dia punya tujuan. Seumpama kok terpaksa sampai mencuri. Anak ini mencuri bisa jadi di rumahnya itu karena dia belum makan, lapar, sudah seharian nggak makan. Dia tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini yang harus kita pelajari. Jadi tidak bisa mungkin 100% salah, itu nggak bisa kita. Karena mesti ada tujuannya. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, punya persepsi demikian. Tapi kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, disinilah kemerdekaannya. Anak itu nggak kita pegang, kita bentuk harus demikian, nggak bisa. Tapi kita membuat anak, bagaimana anak itu bisa punya pandangan ke depan, merdeka, bebas dengan kemampuannya, dengan kualitas dirinya, sehingga dia mencapai cita-citanya. Nah, ini beda sudut pandangnya yang penting. Kemudian stimulus respon, konsepnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk-bujuk, nggak mau ya anak yang udahlah kamu ini. Ternyata tetap saja paksa, kamu harus bisa ikut saya, kalau tidak kamu harus keluar. Nah ini teori stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol yang ini dipakai dalam kurikulum merdeka kita, jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Semua dalam pembuatan aturan itu memang harus disepakati. Kita nanti jadi guru, jadi wali kelas, baik, ada murid-murid, kita buat kesepakatan. Kalau dulu namanya peraturan, kalau ini namanya kesepakatan. Kalau sudah sepakat, anak-anak sudah menandatangani, kalau dia melanggar kesepakatan itu, dia akan mengevaluasi diri. Karena itu apa yang sudah ia ucapkan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Jadi hidup itu dilihat menang kalah, sukses gagal gitu. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada orang yang dalam suatu kompetisi umpama dia kemudian merasa kalah, kemudian merasa lemah. Dalam persaingan apa saja di kelas umpama akan kelihatan, oh ini pinter, dia menang, oh ini goblok, dia nggak bisa mengerjakan soal, dia gagal. Kita nggak bisa berpikir begitu. Tapi setiap anak itu harus diposisikan dengan posisi yang positif. Dia merasa menjadi pemenang semuanya. Jadi tidak ada yang merasa gagal atau kalah. Saat mereka merasa itu, maka kita selaku guru harus membuat mereka berubah dari kondisi gagal itu menjadi kondisi yang menang. Baik, ini dari disiplin positif dari Gajah Dewantara. Ini bahasa mungkin kemasan bahasanya dengan bahasa lama, jadi kadang agak susah. Bapak pendidikan kita Gajah Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain disiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi karena kuncinya di sini ya, mau disiplin itu kembali pada diri anak masing-masing, kesadaran diri anak. Tidak ada apa istilahnya pengaruh eksternal yang kuat kemudian membuat anak berubah, tidak. Tapi pengaruh eksternal itu membuat anak sadar, dan dengan kesadaran itu anak berubah. Itu konsepnya begini. Nah, disiplin kata merdeka menurut Ki Dewantara adalah mardika itu jarwannya dan seterusnya. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi dalam konsep diri anak itu, dia merdeka, dia menjalankan sesuatu itu bukan karena perintah, tapi karena kesadaran diri sendiri. Seumpama ada perintah yang hadir pada dia menganggap itu sesuatu yang positif, kemudian dia membuat itu menggerakkan diri. Cuma titik tekan sebenarnya, titik tekan itu pada dirinya sendiri. Kemudian ini berkaitan dengan kata disiplin. Jadi kata kunci di sini di dalam halaman ini, kata kuncinya adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri pribadi anak tersebut. Nah, dalam halaman ini disampaikan juga disiplin berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kata kuncinya, seseorang menggali potensi yang ada pada dirinya, melihat nilai-nilai yang ada, bisa menghargai diri sendiri, bertanggung jawab, dan melandaskan semuanya pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang pernah dengar loh, nilai-nilai kebajikan universal? Siapa yang pernah ini? Kebajikan universal itu suatu kebaikan atau kebenaran yang semua orang pasti menerima. Seperti gotong royong, semua itu kan pasti menerima. Nggak mungkin nggak ada yang itu. Kemudian seperti menolong orang yang sedang susah, menjenguk orang sakit, kemudian berbesar hati, itu nilai-nilai kebajikan universal. Tidak mungkin semua orang yang baik di dunia ini menyangkali itu, tidak mungkin. Pasti mereka setuju. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pembahasan yang C tentang motivasi perilaku manusia. Sebelum masuk ke sini mungkin ada pertanyaan atau apa? Monggo. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Ada? Ya? Tidak ada, kita lanjutkan. Yang C, motivasi perilaku manusia. Keanu Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dan ini juga kita refleksikan ke anak murid kita. Kenapa kok mereka membuat perilaku sedemikian? Kenapa kok umpama mereka melanggar itu, kenapa mereka demikian? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat rendah. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak sepenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal itu ada orang lain yang beri pengaruh pada dia. Contoh siswa itu dia berangkat pengennya tidak terlambat, tapi mereka khawatir kalau terlambat nanti dihukum oleh bapak ibu guru. Khawatir tentang hukuman itu, dan hukuman ini sifatnya eksternal, maka murid ini termasuk yang kategori ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
dan ini kelasnya kelas terendah karena orang lain melakukan sesuatu itu karena orang lain rendah. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tadi karena takut, ini karena imbalan. Ini anak siswa-siswa kita belajar sungguh-sungguh kan, mungkin kadang-kadang ya ada dikasih apa duit, ayo mungkin anak TK apa dikasih 5.000, 10.000, mereka tambah belajar dengan sungguh-sungguh giat sehingga mereka bisa ranking. Nah, ini sedikit lebih baik dari yang tadi. Kalau yang tadi kan karena takut dalam hubungan. Ini karena terpacu dengan sesuatu. Nah, nilainya sedikit di atas yang tadi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saat seseorang ini murid kita percaya bahwa dia itu bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang disiplin, kemudian dia berperilaku baik dan disiplin, berarti dia memang meyakini apa yang dia yakini, melaksanakan apa yang dia yakini, termotivasi dengan apa yang dia yakini. Nah, ini yang tertinggi, ini motivasi tertinggi dari siswa-siswa kita. Dan itu sampai pada sini ini memang perlu bimbingan kita semua. Jadi modelnya tidak dengan paksaan tadi dan tidak dengan hukuman, tapi ya harus terus itu digalakkan melalui pendekatan-pendekatan individu ya sampai ke sana. Baik, itu tadi yang C tentang motivasi perilaku. Ada yang bertanya? Oke, silakan rekan-rekan sekalian. Lanjut. Baik, lanjut. Yang D tentang kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja? Ada 5, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Tadi dalam kasus anak yang mencuri nasi temannya umpamanya, atau temannya lagi ke masjid atau apa, dia ngambil nasinya, dia makan, atau dia ngambil minum temannya tanpa izin. Bisa jadi salah satu faktornya itu pemenuhan kebutuhan dia, kebutuhan dasarnya ini bertahan hidup. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga faktor yang lain. Ini perlu dipahami. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Seumpama sampean ngajar, kita ngajar ya, kita ngajar di dalam kelas, kok ada anak itu menang aja, diam. Kemudian besoknya begitu lagi. Setelah ditanya-tanya, ternyata dia mungkin di rumahnya tidak pernah diperhatikan orang tuanya. Dia diam itu biar ditegur sama gurunya. Ada yang diam, ada yang mungkin bertingkah macam-macam. Bertingkah macam-macam itu apa? Biar ditegur sama gurunya. Karena dia butuh apa? Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau malah dihukum, malah apa? Bisa jadi dia nanti jadi pribadi yang berontak karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, freedom. Yang itu dia anak-anak ini perlu difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang memang bisa membuat rasa ingin tahunya itu terpenuhi, rasa merdekanya itu bisa terpenuhi. Tapi tentu dengan perlakuan yang baik ya, sehingga pas dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kita ngajar anak main-main, lari-lari aja. Itu bisa jadi faktornya memang faktor pemenuhan akan kesenangan. Dia merasa tidak bahagia itu kalau nggak begitu. Nah, harus pendekatannya harus apa? Seumpama kita ngajar ya, bagaimana ngajar itu bisa membuat dia senang? Mungkin dengan permainan segala macam. Jadi permainan yang negatif tadi itu kita ganti dengan pembelajaran dengan pola permainan, sehingga kebutuhan dasar anak ini terpenuhi. Kemudian yang terakhir, penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu contohnya mungkin seumpama anak di dalam kelas
kok dia nggak berani gitu loh, diem setiap kali dipanggil nggak mau maju karena minder sama teman-temannya. Setelah ditanya kenapa kamu, saya nggak bisa, berarti dia butuh akan penguasa. Nah, sebagai guru kita harus paham tentang masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Kami sudah bahas ini satu-satu tadi. Baik, tentang kebutuhan dasar ada yang bertanya? Boleh, silakan saja nih. Tadi ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu pokoknya biar hidup. Ya, terus karena kasih sayang, orang yang memerlukan kasih sayang itu nanti polanya itu pasti ya seperti tadi, dia kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ada yang bertanya atau mau dibahas? Cukup? Ya, silakan. Terkait motivasi tadi Pak, terkait motivasi pada siswa ya Pak. Ya. Kita kan sebagai tenaga pendidik guru gitu Pak. Ya. Bagaimana cara kita bisa meningkatkan motivasi kepada siswa? Apa yang perlu kita lakukan agar siswa tersebut tidak termotivasi gitu Pak? Baik, terima kasih. Apa yang perlu kita lakukan untuk membuat siswa termotivasi? Nah, kita kembalikan kepada pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Makanya kita harus paham anak ini seumpama dia tidak termotivasi ini karena apa? Apa karena kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi? Apa karena kasih sayang dan rasa terimanya yang tidak terpenuhi? Di rumah, di sekolah tuh nggak ada yang sayang gitu. Akhirnya dia yang reno, itu sedih. Terus atau apakah kebebasannya itu tidak terpenuhi? Atau kesenangannya atau penguasaannya. Setelah kita mampu mengidentifikasi itu, maka kita akan bisa melakukan pemenuhan itu berdasarkan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi. Insya Allah nanti bisa terpenuhi. Anak yang kurang senang-senang itu kalau kita belajarnya dengan bermain-main tadi, kemungkinan dia akan terpenuhi kebutuhan dasar senang tadi. Senang, dengan senang itu mau materi apa saja itu akan dia lahap. Karena pas kita pemberian asupannya itu pas. Mungkin begitu Pak. Ya ini pemahaman saya ya, tapi kurang paham juga nanti nilai kebenarannya. Tapi saya pemahamannya seperti itu. Cukup mungkin ya. Kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Sebagai guru nanti kita akan menempati posisi-posisi ini. Yang pertama sebagai penghukum. Terus pokoknya hukum. Anak salah dihukum. Anak terlambat baris suruh lari-lari. Dulu saya juga demikian. Anak telat, ini telat bola-balik. Ini kalau nggak dikasih hukuman nggak kapok-kapok. Jadi dia suruh lari-lari, suruh push up. Dan ternyata kalau dengan pendekatan ini itu kurang pas, kurang tepat. Karena apa? Tidak mengobati penyakit dengan obat yang pas. Ini bahasanya nggak boleh dihukum. Anak yang mengerjakan soal suruh lari-lari nggak pas, jangan tugas suruh lari-lari nggak pas. Itu namanya menghukum. Nah kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol kita guru ini sebagai teman untuk murid-murid kita. Yang keempat sebagai pemantau terhadap murid-murid kita. Yang kelima sebagai manajer. Nah posisi kontrol yang kita seharusnya nanti harus sebagai manajer. Kita kupas satu-satu. Ini penghukum. Kalau penghukum ini bahasa-bahasa yang akan keluar kurang lebih demikian ya. Patuhi aturan saya atau awas, mengancam, membentak-bentak, terus membuat anak itu merasa takut arahnya ke sana. Dan kita tidak boleh demikian. Di akhir kalimat itu ditanyakan bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kira-kira gimana? Marah-marah. Kamu datang telat lagi.
bolak-balik, ngapain aja kok nggak bisa bangun lebih awal? Apa Bapak Ibu kira-kira Bu, ya, yang dirasakan anak? Apa Pak? Gimana Bu? Yang dirasakan anak apa? Takut ya? Takut, bisa jadi mungkin nangis ya. Kalau anaknya ini mentalnya down itu bisa nangis kalau diperlakukan begitu. Nah, kalau sudah posisikan emosinya seperti itu, mau kita ajar seperti apa itu, nalar kritisnya itu tidak akan terbuka karena sudah macet, mampet gitu, sudah kita tutup dengan itu. Apalagi perempuan yang emosinya lebih banyak, lebih berbahaya. Hasilnya apa? Kalau kita melakukan demikian, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya, atau lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan membodas kendaraan tersebut dengan paku. Ngamuk ya, lesu balas dendam. Karena kita demikian perilaku. Jadi nanti kalau benar-benar ngajar, jangan sampai seperti itu. Kalau saya dulu ya kurang lebih ya begitu juga. Gitu. Terus pokoknya harus. Dan ternyata ini dari sudut pandang pembelajaran sekarang tidak. Kemudian yang selanjutnya membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, tapi yang nyelekit. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, sepi, nyenyet, seolah-olah mengajak orang lain, anak kita untuk berpikir. Padahal itu asal mengkondisikan dia semakin tertekan. Gitu. Bahasanya berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya, coba, kok bisa kamu kayak gitu? Bisa mikir apa enggak kamu? Otaknya di mana? Ngomongnya pelan tapi ya nyelkit itu. Nah, dalam kondisi ini siswa juga kurang lebih sama posisinya dengan yang tadi. Nah, murid merasa tidak berharga karena apa? Karena telah mengecewakan gurunya. Kalau itu yang memarahi gurunya. Kalau orang tua juga dia akan tidak merasa tidak berharga di hadapan orang tuanya. Teman, kita berperilaku sebagai teman terhadap murid kita, murid-murid kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayolah ke sini lo, kalau bisa jangan kayak gitu. Itu pendekatan sebagai teman. Ayolah bantu demi bapak ya. Ayo ingat tidak gangguan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti tak bereskan. Itu pendekatan sebagai teman. Ya kamu anu dulu, nanti biar saya ini. Itu sebagai teman. Tapi adalah negatifnya. Nah, negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Di positifnya ada, negatifnya ada. Positifnya itu murid merasa dekat dengan kita. Yang terlambat kita lihat aturannya yang mana yang dilanggar. Terus apa sanksinya? Maka fungsi kontrol kita ini sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terus begini. Pokoknya berdasarkan tata tertib. Ini bagus untuk pelatih ini, cuma sebenarnya tidak bagus karena motivasinya tidak intrinsik dari dalam tangan, tetap dia eksternalnya itu ada. Nah, hasil dari anak yang kita lakukan dalam posisi kita sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, dia tahu itu salah. Tapi itu tadi motivasinya masih eksternal. Nah, gurunya apa? Gurunya ya biasa aja. Dulu tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, marah atau merasa berbuat salah. Meskipun demikian, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jika seandainya karena melanggar aturan tertentu, siswa harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini posisi pemantau. Nah, bagaimana dengan posisi tertinggi? Ini posisi tertinggi yang kita harus demikian ini.
Jadi kalau kita menjalankan kultur merdeka harus demikian. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di kata kuncinya di sini bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan, dan seterusnya. Seorang manajer akan berkata di akhir kalimat itu, apa yang kita yakini kembali ke keadaan kelas. Jadi di tahun ajaran baru itu kalau bisa nanti kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau dulu namanya aturan, tapi sekarang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Dibuat bersama-sama, kemudian ditandatangani, kemudian dilaksanakan bersama. Kalau siswa melakukan pelanggaran, nanti kita bilang ke anak-anak itu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, diarahnya ke sana. Jadi mereka akan merefleksi, melakukan refleksi terhadap kesalahan yang telah ia lakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, kalimat-kalimatnya apa lagi? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Umpama di satu kelompok muridnya dibully, ada yang dibully ini karena kekurangan apa gitu. Nah, dia menyendiri. Nah, posisi kita itu membuat anak yang dibully tadi, entah karena apanya ya, entah karena diemnya, entah karena perilaku anehnya, entah karena sesuatu yang mungkin teman-teman anggap negatif, kita buat anak itu menjadi yakin dengan dirinya, kembali positif, kita kembalikan ke kelompok. Ini konsep-konsep. Nah, ini kita minta anak-anak maju menulis satu-satu keyakinan kelas yang dia buat coret-coretan itu. Ditulis satu persatu, kemudian secara bergantian. Ini nanti saya buat pemantapan gitu. Sepakat terusnya.
kita minta anak secara bergantian, ini karena videonya ada lumayan panjang, 3 menit lah. Mau kita selesaikan apa kita anu ya? Intinya kurang lebih demikian. Sambil kita lihat aja Pak ya. 4 menit. Oh, 8 menit. 5 menit lah. Itu kan kesepakatan ya. Misalnya kesepakatan itu akhirnya tidak berjalan gimana? Baik, seumpama ada kalimat tadi yang ditulis ya, menjaga kebersihan kelas. Kalau kemudian mereka melakukan itu namanya melanggar kesepakatan, kelasnya nggak bersih, maka caranya bagaimana ya, segitiga restitusi tadi, segitiga restitusi. Nanti anaknya kita kita panggil, kok kelasnya kotor, umpama ya, iya Pak gini. Terus menurutmu iya sih, mungkin kadang kita nggak sempat yang bersihkan, didendam dulu, ini dulu, distabilkan dulu emosinya, kemudian dikasih alasan seolah-olah membenarkan tapi enggak. Ya memang kalau orang yang lagi nggak sempat itu mungkin ya seperti itu, tapi menurutmu seperti itu bagus apa enggak sih, kok bisa kececer gitu kan? Mahasiswa akan bilang sesuatu, entah itu baik atau entah enggak, tapi kemungkinan akan bilang enggak bagus. Terus kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kan siswa sudah membuat keyakinan kelas itu sebelumnya, dia akan bilang begitu. Setelah mereka bilang keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan yang telah saya langgar, terus kita tanya lagi, bagaimana Anda memperbaiki situasi ini, keluar dari masalah ini? Bagaimana kondisi yang kelas kotor tadi yang kamu langgar tadi itu bisa menjadi bersih? Nah, dia akan mengeluarkan ide-idenya. Nah, mengeluarkan ide-idenya inilah posisi kita sebagai manajer tadi. Dia mencari sesuatu, mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Kembalinya ya ke ini membuat keyakinan tadi. Jadi jangan terus dimarahi, enggak, tapi pokoknya dibangkitkan ide-ide dia itu untuk memecahkan masalah. Tapi kesepakatan keyakinan itu bisa dibuat lagi nggak? Misalnya ternyata ini nggak pas gitu, terus bisa? Bisa. Di tengah jalan tadi kan sudah sampaikan kalau dalam perjalanan ternyata keyakinan kelas tersebut itu kok kayaknya nggak cocok, nggak pas, ya direvisi kembali dengan kesepakatan kelas yang baru, direvisi sebagian atau semua ya nggak masalah. Yang penting komitmen bersama untuk melaksanakan secara bersama-sama. Jadi maksudnya ya bebas itu, merdeka kita ini nggak yang terus terkungkung dengan sebuah sistem itu, enggak. Ya intinya biar berkembang, segala potensi yang ada pada diri anak itu berkembang. Begitu untuk Mariani. Ini memang materinya pengembangan bapak. ini konsep-konsepnya demikian ya, tapi nanti dalam
realitasnya kan ya kita harus pandai-pandai bisa mengaplikasikan konsep ini. Konsepnya bagus, nah tinggal kita yang bisa beradaptasi dengan konsep tersebut atau tidak. Gurunya minum obat darah tinggi tuh. Ya bisa jadi siswanya merdeka, gurunya yang terpenjara, itu bisa jadi. Tapi kan kita nggak boleh berpikir begitu, karena harus ramah anak, jadi harus ramah anak ini. harus ramah semuanya. Baik, ya. Ini kita lanjut paling kurang lebih intinya seperti itu komennya ya, sampai akhir nanti ada momen-momen tertentu yang mungkin agak beda. Nah ini terakhir saya minta anak untuk mengingat lagi ya. Saya minta untuk baca semua yang sudah ditulis. Baik, ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita tulis. Masih belum ditambah? Sudah akan sepakat ini? Ada yang sudah membaca dengan keras satu orang dari awal sampai akhir. Keyakinan kelas 11 IPA 11 IPA ya. Keyakinan kelas 11 IPA 1 2 3 sampai 8 ada kayak siap? Baik. Kalau dari situ kelihatan tidak? Kalau tidak boleh di depan. Ya kan? Baik, boleh berdiri atau duduk. Jadi kita selalu ada apa? Alternatif itu ya. Ayo ke depan, maju. Nggak begitu. Kita tawarkan, ini anak nyaman gitu. Tapi dia bisa mengeksplorasi apa kemampuan dia. Mau dia nyaman duduk ya duduk, ya berdiri ini. Udah ditambah Abdurrahman belum? Selesai. Oke, 8 poin ini kita sepakati bersama. Atau tidak? Siap laksanakan? Ya, tapi Kemudian nanti kita bela. Terus Anda harus menunjukkan tanda tangan bahwa Anda yakin dengan kesepakatan kelas ini. Besok, terima kasih. Nanti untuk lain-lainnya, untuk lain-lainnya kita cetak dulu. Nanti kami akan ke kelas ini. Besok, thank you. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini tentang pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Nah setelah kita melaksanakan itu, anak-anak kita minta untuk menulis di lembaran itu, lembaran ditempel terus ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Nah, ini ada yang foto yang sudah ya. Nah terakhir semua siswa telah menandatangani keyakinan kelas tersebut, kita tempel dan tadi mereka bisa baca, melakukan refleksi, evaluasi terhadap komitmen mereka tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah ini yang di segitiga restitusi. Nah, tadi Ibu, kalau anak nggak bisa melakukan keyakinan kelas tersebut atau keyakinan sekolah, dia melanggar, perlakuannya harus demikian ini. Tiga tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Bahasanya kurang lebih ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga dulu pernah demikian. Jadi anak merasa yang dalam kondisi gagal itu, anak itu kan kalau melakukan kesalahan itu kan aslinya dalam kondisi gagal. Nah kita mengenang tadi, aku yo pernah. Jadi dia anak merasa bangkit dari posisi itu. Terus divalidasi tindakan yang salah tadi. Kamu pasti punya alasan yang kuat kenapa kok kamu mencuri. Nanti dia akan cerita. Kamu pasti ada sesuatu yang kamu butuhkan. Alasannya apa kira-kira? Ditanya, dikejar. Karena alasan itu pasti
sebenarnya mungkin positif, cuman untuk memenuhi alasan itu dia berbuat yang negatif. Nah terakhir kita tanyakan keyakinan dia, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau kalimat-kalimat yang kira-kira serupa dengan itu. Di 3 tahapan inilah agar anak kembali lagi pada jati dirinya. Baik, ini penjelasan tadi menstabilkan identitas, kurang lebih demikian. Ini kalimat-kalimat yang diungkapkan saat menstabilkan identitas, kurang lebih ini. Memvalidasi tindakan. Validasi tindakan itu tadi kamu pasti punya alasan yang kuat mengapa kamu berbuat demikian. Atau alasannya apa sih? Pasti kamu sangat butuh ya. Dan seterusnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Umpama ngotot nih, siswa kita ngadep kita. Apa kamu itu kemana? Saya ini kan ini di ejek-ejek. Ya saya tersinggung, saya marah lah. Kita buat kalimat ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan seterusnya. Jadi kita tidak langsung menghantam ya, mengkat anak itu. Kalau langsung dikat itu tertahan dia. Suatu ketika akan muncul lagi. Tapi dikasih alternatif. Sehingga keinginan dia yang kuat berbuat jelek itu jadi slow down gitu, menurun. Terus yang terakhir dari segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Nah, menanyakan keyakinan kelas ini contoh segitiga restitusi tadi menghadapi anak yang telah melakukan kesalahan, kita apakan. Ini saya membuat 3 video. Ada video keterlambatan, kemudian ada video anak tidak mengerjakan juga. Itu selesai. Oke, 8 poin ini kita sepakati bersama. Atau tidak? Siap laksanakan? Siap. Kemudian nanti kita buat. Terus Anda harus menunjukkan tanda tangan bahwa Anda yakin dengan kesepakatan kelas ini. Besok, terima kasih. Nanti untuk lain-lainnya, untuk lain-lainnya kita lihat dulu. Nanti kami akan ke kelas ini. Besok, thank you. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini tentang pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Nah setelah kita melaksanakan itu, anak-anak kita minta untuk menulis di lembaran itu. Lembaran ditempel terus ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Nah, ini ada yang foto yang sudah ya. Nah terakhir, semua siswa telah menandatangani keyakinan kelas tersebut, kita tempel dan tadi mereka bisa baca, melakukan refleksi, evaluasi terhadap komitmen mereka tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah ini yang di segitiga restitusi. Nah, tadi Ibu, kalau anak nggak bisa melakukan keyakinan kelas tersebut atau keyakinan sekolah, dia melanggar, perlakuannya harus demikian ini. Tiga tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Bahasanya kurang lebih ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga dulu pernah demikian. Jadi anak merasa yang dalam kondisi gagal itu, anak itu kan kalau melakukan kesalahan itu kan aslinya dalam kondisi gagal. Nah kita mengenang tadi, aku yo pernah. Jadi dia anak merasa bangkit dari posisi itu. Terus divalidasi tindakan yang salah tadi. Kamu pasti punya alasan yang kuat mengapa kok kamu mencuri. Nanti dia akan cerita.
kamu pasti ada sesuatu yang kamu butuhkan. Alasannya apa kira-kira? Ditanya, dikejar. Karena alasannya itu pasti sebenarnya mungkin positif, cuman untuk memenuhi alasan itu dia berbuat yang negatif. Nah, terakhir kita tanyakan keyakinan dia. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau kalimat-kalimat yang kira-kira serupa dengan itu. Di 3 tahapan inilah agar anak kembali lagi pada jati dirinya. Baik, ini penjelasan tadi menstabilkan identitas, kurang lebih demikian. Ini kalimat-kalimat yang diungkapkan saat menstabilkan identitas, kurang lebih ini. Memvalidasi tindakan. Validasi tindakan itu tadi kamu pasti punya alasan yang kuat mengapa kamu berbuat demikian. Atau alasannya apa sih? Pasti kamu sangat butuh ya. Dan seterusnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Umpama ngotot nih, siswa kita ngadep kita. Apa kamu itu kemana? Saya ini kan ini di ejek-ejek. Ya saya tersinggung, saya marah lah. Kita buat kalimat ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan seterusnya. Jadi kita tidak langsung menghantam ya, mengkat anak itu. Kalau langsung dikat itu tertahan dia. Suatu ketika akan muncul lagi. Tapi dikasih alternatif. Sehingga keinginan dia yang kuat berbuat jelek itu jadi slow down gitu, menurun. Terus yang terakhir dari segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Nah, menanyakan keyakinan kelas ini contoh segitiga restitusi tadi menghadapi anak yang telah melakukan kesalahan, kita apakan. Ini saya membuat 3 video. Ada video terlambatan, kemudian ada video anak tidak mengerjakan tugas. Ini praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini anaknya bohong sudah ngumpul tugas. Ya, kurang lebih demikian Ibu ya. Jadi anak berbohong, bertahan dengan kebohongannya karena takut dimarahi. Ini alasannya takut dimarah. Apa keyakinan kelas yang dianu tadi? Ada? Ya. Harus disiplin. Disiplin, harus belajar, bertanggung jawab. Karena apa? Ya dia nggak mengumpulkan tugas sampai dia bohong. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ya dia tidak
juga. Jadi bahasanya nggak boleh nesu ya, nggak boleh marah gitu. Jadi kita mengembalikan ke jati diri anak, kembali pada potensi yang mereka miliki, kembali jadi manusia yang berbudi pekerti dengan segala potensinya. Ini akhir dari segitiga restitusi. Jadi jangan sampai anak telah melakukan kegagalan, perbuatan salah tadi gagal, dan kita biarkan tetap berada di zona kegagalan itu. Jadi kita angkat mereka sehingga mereka menjadi normal kembali dan bisa mengeksplorasi apa-apa yang lebih dalam dirinya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal yang perlu ditanyakan disampaikan untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, Allahumma biqilak komitorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.